Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Anissa Mayasari dalam pembahasan penilaian autentik pada pembelajaran fisika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai assessment problem solving. Nah, untuk video kali ini khususnya kita akan membahas mengenai apa sih problem solving itu sendiri. Jadi, problem solving atau pemecahan masalah diperhitungkan sebagai formulasi varian mencari kebenaran dan membangun landasan pengetahuan. Nah, Dr. dan Mesri pada tahun 2014 ini membedakan antara bagaimana novice atau pemula dan expert atau artinya itu dalam memecahkan masalah terkait permasalahan fisika. Nah, yang pertama itu ditinjau dari aspek kategorisasi. Nah, untuk novice itu mengkategorikannya dengan menggunakan objek literal dari atribut permukaan masalah sebagai kriteria kategori. Jadi, hanya dilihat dari permukaan permasalahannya saja. Nah, sedangkan untuk expert ini mengkategorikan dengan mempertimbangkan konsep atau prinsip fisika yang digunakan untuk memecahkan masalah ketika memutuskan kategori masalah. Jadi sudah menggunakan prinsip-prinsip fisika yang berhubungan dengan masalah ya. Nah, sedangkan untuk aspek yang kedua yaitu pendekatan pemecahan masalah untuk novice ini dimulai dengan mendeskripsikan informasi masalah secara kualitatif dan menggunakan informasi tersebut untuk memutuskan strategi solusi sebelum menuliskan persamaan. Sedangkan untuk expert itu pendekatannya dimulai dengan menuliskan persamaan yang sesuai dengan kuantitas yang diberikan atau diinginkan dalam pernyataan masalah dan melakukan manipulasi matematika untuk mendapatkan jawaban. Jadi antara pemula dan expert ini sudah tampak terlihat dari segi kategorisasi dan pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah. Nah, selanjutnya dokter pada tahun 2015 menjelaskan bahwa pemecahan masalah harus menggunakan strategi atau tahapan dalam memecahkan masalah. Nah, di dokter ini mengkategorisasikan strateginya itu berdasarkan 5 tahapan. Yang pertama, memfokuskan masalah. Yang kedua, menganalisis masalah dengan menggunakan konsep fisika. Yang ketiga, merencanakan solusi. Keempat, menjalankan rencana. Dan yang kelima adalah mengevaluasi hasil. Nah, di sini ada contoh atau fenomena yang relevan dengan problem solving khususnya pada fisika. Nah, untuk membangun deskripsi fisika, siswa harus melakukan hal berikut. Yang, yang pertama, dalam pembelajaran, apabila disuguhkan diagram, maka siswa harus menerjemahkan gambar ke dalam diagram. Kedua, siswa harus menentukan simbol untuk setiap variabel fisika yang penting dalam diagram. Yang ketiga, siswa menggambarkan sistem koordinat yang menunjukkan arah positif atau negatif, atau arah yang searah dan arah yang berkebalikan. Yang searah ini biasanya disepakati dengan tanda positif, sedangkan yang berlawanan arah ini disepakati dengan tanda negatif. Yang keempat, jika siswa menggunakan konsep kinematika, siswa diharapkan menggambar diagram gerak yang menentukan kecepatan dan percepatan benda pada posisi dan waktu yang tertentu. Jadi, grafik kecepatan terhadap waktu dan grafik percepatan terhadap waktu. Yang kelima, jika dirasa interaksi itu penting, maka siswa harus menggambarkan diagram gaya benda bebas dan ideal. Jadi misalnya apabila ada benda yang berinteraksi dengan benda lain, misalnya permukaan, maka siswa itu harus menggambarkan diagram-diagram yang bekerja pada antara benda dan permukaan meja tadi. Yang keenam, saat menggunakan prinsip kekekalan, siswa diharapkan menggambar diagram sebelum, transvers, atau selama, dan sesudah. Misalnya pada hukum kekekalan momentum. Jadi, pada saat sebelum
tumbukan itu gaya benda satu terhadap benda dua dan gaya benda dua terhadap benda satu itu seperti apa. Kemudian selama tumbukan itu seperti apa dan sesudah tumbukan itu gambar diagramnya menjadi menjadi seperti apa. Itu. Nah, ini ada contoh artikel yang berjudul An Exploration of the Use of Eye Gaze Tracking to Studies Problem Solving on Standardized Science Assessment. Jadi untuk eye gaze-nya ini diilustrasikan pada layar. Jadi yang ditinjau adalah pandangan mata, kemudian menggunakan komputer, dan ada kamera yang dapat menangkap pandangan mata dari penggunanya. Nah, em, yang melatar belakangi permasalahan tadi adalah jadi em, penelitian tersebut ingin mengeksplorasi penggunaan alat pelacak eye gaze dalam mengevaluasi perilaku individu saat mereka memecahkan masalah penilaian sains standar. Nah, solusi yang diberikan oleh penelitian tersebut yaitu dengan menerapkan perangkat pelacak eye gaze yang biasanya digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang lokasi dan durasi fiksasi mata dalam area tertentu pada monitor komputer. Nah, di sini saya ingin menambahkan solusi terkait IGES tersebut, yaitu karena IGES ini sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan problem solving siswa, maka alangkah lebih baiknya IGES ini didasarkan pada pendiferensiasian tingkat kemampuan problem solving siswa. Mengingat bahwa pada kurikulum fleksibel sebagai wujud merdeka belajar ini sedang dikembangkan pembelajaran pendiferensiasi atau pembelajaran berdiferensiasi, maka alangkah lebih baiknya jika IGES yang diterapkan nantinya atau penelitian selanjutnya itu juga memperhatikan diferensiasi antar siswa, sehingga guru bisa melayani em, kemampuan setiap siswa yang berbeda dalam memecahkan masalah. Nah, jadi sekian pendefinisian terkait problem solving. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.